jam 8:05. Assalamualaikum Miss Suti, Miss Farti. Waalaikumsalam, Bu Bunda Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ayah bunda sekalian, selamat pagi. Mari kita puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita dapat berkumpul pada rapat pada Zoom secara online ini untuk mendengarkan presentasi tema 5. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, mari kita lafazkan, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Yeti? Enggak ada Miss Yeti. Mau langsung? Iya, kayaknya langsung aja deh, Miss. Langsung saja ya. Baik, terima kasih Mr. Fahri dan para ayah dan bunda Kinti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Sudah terlihatkah? Belum ya? Sudah, Miss. Sudah? Baik. Baik, ayah dan bunda, kami akan presentasi tentang tema kita, insya Allah tema 5. Sebetulnya saat ini masih taking action untuk pekan depan, namun karena padatnya jadwal KINDIBI terutama, maka presentasi dilaksanakan di hari ini. Baik. Ini adalah KINDIBI presentation 11 Februari 2023. Nah, masih seperti biasa kita akan melaksanakan insya Allah profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini sikap yang harus kita stimuluskan kepada Ananda adalah berkesinambungan. Jadi semua apa yang dilakukan insya Allah akan merujuk suatu ibadah menjadi suatu ibadah kepada Allah, yaitu tentang kejujuran, kedisiplinan. Nah, selanjutnya yaitu tentang tema kita. Nah, tema kita selanjutnya apa ya? Yaitu people have to fulfill their basic need. Nah, jadi tentang kebutuhan. Ya, apa nanti yang akan kita bahas yaitu yang pertama, different kind of basic needs, yaitu macam-macam kebutuhan. Terus yang selanjutnya yaitu who provided the needs and how the people fulfill their needs. Nah, inilah yang akan kita stimuluskan kepada Anda. Nah, selanjutnya kita akan mengambil yaitu dalil atau surah dari Al-Quran, yaitu tentang di surat Fatir ayat 2. Nah, di sini kita akan mengembangkan juga rasa bersyukur kita karena Allah sudah menetapkan atau Allah sudah memberikan sesuatu, itu harus kita terima. Yang selanjutnya seperti biasa yang kita kembangkan adalah moral, fisik, kognitif, bahasa, emosi, dan seni. Ini yang ada di PAUD. Nah, di sini Al-Quran dan Islamic Studies-nya, alhamdulillah insya Allah akan disampaikan oleh Mr. Fahri langsung.
Nah, kepada Mr. Fahri, saya persilakan. Baik, terima kasih Miss Uti. Untuk Al-Quran Session, yang pertama kita anak-anak akan kembali menambah hafalan baru insya Allah dari surat At-Tariq sampai surat Al-Insyiqaq. Namun Al-Insyiqaq tidak sampai habis, jadi potongan ayatnya saja. Lalu seperti biasa kita anak-anak akan merojaah satu halaman per hari, dan per minggunya di hari Jumat akan merojaah 4 halaman. Dilanjutkan pelajaran tahsin pada jam sesudah istirahat dan sudah sholat. Next, Ya. Lalu pada pelajaran Islamic Studies, anak-anak akan membaca doa sebelum dan sesudah memakai pakaian. Setelahnya akan membaca hadis tentang memberikan salam, mengucapkan salam dan kebersihan, lalu membedakan akhlak baik dan akhlak yang buruk, serta mendengarkan sirah Nabi Muhammad, karakter apa saja yang ada pada dalam Nabi Muhammad yang patut kita tiru dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mister, sudah? Sudah, Miss. Oke, baik. Terima kasih Mr. Fahri. Saya akan meneruskan yaitu apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Fahri, bahwa di sini anak-anak akan kita stimuluskan di Islamic Studies-nya, yaitu bagaimana kita menyayangi, karena tadi kita akan menstimuluskan yaitu tentang karakter dari Rasulullah, yaitu penyayang, suka menolong. Nah, nanti di sini ini adalah sebagai bahan untuk stimulus kepada anak-anak. Nah, di sini kita juga akan menstimuluskan bagaimana kita menjaga kebersihan kita sesuai dengan tema kita, yaitu kebutuhan. Nah, ini adalah hadisnya, insya Allah ini yang akan kita lakukan nanti, juga akan menstimulus atau akan mengembangkan dari sisi kognitifnya. Ini biasanya kita kadang kita mewarnai, tapi untuk saat ini kita akan menyusun. Ini akan kami potong-potong untuk menyusun menjadi suatu bacaan, yaitu hadis. Nah, ini doa juga kami akan menjadikan ini puzzle. Nah, di sini ini doa itu kita akan mewarnai, yaitu tentang berpakaian, dan selesai berpakaian setelah itu anak-anak akan menghafalkan doanya. Itu adalah dari kegiatan yang ada di Islamic Studies ya, Mam. Nah, selanjutnya kita akan personalnya tetap kita akan independen, kita akan teamwork, dan kita akan confident. Ini yang akan kita kembangkan atau kita stimuluskan kepada anak-anak. Nah, di sini ini adalah dari kipas atau inquiry-nya, karena kita akan mengembangkan atau kita akan melaksanakan tema kebutuhan. Nah, di sini pertama anak-anak akan kita stimuluskan dengan mendengarkan cerita YouTube, ya. Kita akan mendengarkan cerita dari YouTube, yaitu Minor Amazing Pumpkin. Nah, di sini mereka akan melihat dan mendengarkan. Setelah itu mereka akan mengetahui atau kita akan berdiskusi tentang kebutuhan pokok. Nah, di sini kebutuhan pokok kita semua atau makhluk hidup. Nah, di sini ketika sudah mengetahui, maka selanjutnya anak-anak akan memilah atau akan memisahkan. Jadi di sini kita akan bertanya kebutuhan itu apa, keinginan itu apa. Nah, disinilah kami akan menstimuluskan, yaitu tentang perbedaan keinginan dan kebutuhan. Nah, di situ setelah anak-anak
harapan kami sudah memahami, maka di sini anak-anak akan mensorting atau mencari mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah di sini di sorting out-nya, anak-anak akan mempresentasikan. Mister, ada masalah dengan laptop saya? Iya, layarnya. Iya, kenapa ya? Mungkin iya. Kenapa ya? Kurang tahu, tapi suaranya jelas sih. Suaranya jelas ya. Sebentar. Oke, sudah. Nah, setelah itu anak-anak akan menampilkan yaitu tentang kebutuhan dan keinginan di sini. Nah, di sini juga kita sudah di sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang kebutuhan basic yaitu papan, sandang, pangan, papan seperti itu. Maka di sini anak-anak akan menampilkan yaitu melalui art and craft membuat rumah model ya di sini. Ini untuk mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini akan menampilkan melalui art and craft-nya yaitu membuat rumah-rumahan dari kertas. Nah, di sini ketika sudah memahami mana kebutuhan, mana keinginan, maka di sini anak-anak akan mengolah lagi atau akan mencari tahu lagi bagaimana sih cara memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini juga akan siapa sih yang akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, disinilah kita akan memberi contoh, nanti anak-anak akan pergi ke tempat pembelanjaan terdekat, yaitu untuk membuat shopping list, dan anak-anak akan berbelanja. Insya Allah rencana kita kalau tidak kita ke pasar yang tradisional, maka akan ke minimarket yang terdekat. Nah, contohnya ini hanya contoh ya, maaf. Nanti masing-masing kelompok anak-anak akan dibikin kelompok masing-masing berbeda. Kalau contohnya ini kita akan membuat bolu nih. Nah, bahan-bahannya apa di sini? Nah, seperti itu. Ini hanya contoh, tapi nanti kita akan maintain lagi. Kalau kita ingin mandi, perlengkapan mandi apa yang harus akan kita berikan di sini. Tapi kita biasanya itu tidak menulis, tapi kita memberikan gambar-gambar. Nah, yang ditempel itulah yang akan dibikin, yaitu shopping list. Nanti di situ kita akan contohnya mainan. Kita akan memberikan gambar mainan. Apakah itu termasuk shopping list atau kebutuhan yang akan dibeli. Nanti terkait dengan kegiatan ini, insya Allah infonya menyusul, karena ini kita lakukan di pekan keempat, biasanya di going further seperti itu. Dan ini nanti insya Allah Ananda akan membawa uang, dan itu belanjaan dibawa pulang kembali sesuai dengan apa yang akan dibuat oleh Ananda. Seperti itu ya, Mam ya. Nah, selanjutnya kita akan mengontrol lagi atau sejauh mana anak-anak akan memahami tentang tema ini. Maka di sini kita akan membuat atau mengerjakan worksheet. Anak-anak mengerjakan worksheet masih di mana, sejauh mana pemahamannya tentang keinginan dan kebutuhan. Yang selanjutnya, yang terakhir kita akan membuat yaitu poster tentang kebutuhan. Ada yang kebutuhan dan keinginan. Seperti itu ya, Mam ya. Ini kita fokus anak-anak supaya memahami bahwa kebutuhan itu yang harus kita penuhi, dan kalau yang keinginan itu tidak. Nah, seperti itu. Kadang kan mudah-mudahan ini teraplikasi ya, Mam ya. Jadi semua nanti bisa teraplikasikan, misalkan anak-anak pergi ke mall,
memberi mudah-mudahan memahami, oh ini bukan kebutuhan. Nah, seperti itu ya, Mam ya. Nah, selanjutnya setelah kita di IPAS atau di inquiry, kita akan ke matematikanya. Nah, matematikanya kita akan mempelajari tentang waktu. Nah, di sini yaitu a clock and half past. Nah, ya, yaitu jam pukul tepat dan pukul lebih dari 30 atau setengah jamnya, seperti itu. Yang pertama, anak-anak akan mengerjakan puzzle dulu. Jadi memasangkan puzzle supaya tahu dan supaya mengetahui perbedaan mana yang o'clock dan mana yang half past, seperti itu. Setelah itu anak-anak akan menuliskan. Nah, di sini akan menuliskan di sini pukul berapa dan di sini pukul berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak akan membuat proyek, yaitu membuat jam. Nah, di sini kita membuat jam anak-anak art and craft-nya. Nah, setelah itu anak-anak akan bermain jamnya ini dan akan mempresentasikan di depan anak-anak apa yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Ketika atau temannya meminta pukul atau the time is 5 o'clock, mana maka yang presentasi akan menunjukkan jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Nah, itu akan permainan seperti itu. Ada lagi yang what time is it? Jadi yang presentasi itu akan bertanya kepada teman-temannya. Nah, insya Allah itu nanti akan kami kelola untuk permainan itu. Kalau ini sudah, maka insya Allah harapan kami anak-anak akan memahami tentang konsep waktu, maka di sini kita akan lakukan dengan latihan-latihan. Ini ada di biasanya itu pekan keempat, 5 dan 6 itu kita sudah latihan-latihan berbentuk worksheet-nya seperti itu. Selanjutnya setelah matematika kita akan ke bahasa Indonesia. Nah, aduh layar saya mulai lagi ya, apa sinyal ya? Baik, kita akan ke bahasa Indonesia, tetap kita akan fokus ke membaca dan menulis. Nah, di sini alhamdulillah setelah kami lakukan beberapa kali untuk membaca secara individual, insya Allah, dan alhamdulillah anak-anak sudah semakin cepat untuk membaca di 2 suku katanya, dan bahkan ada beberapa anak yang sudah membaca buku cerita. Karena kalau individual itu sesuai dengan kemampuan anak-anak, seperti itu. Nah, ini kita akan mengenalkan 2 suku kata sudah, maka kita akan mengenalkan, melanjutkan yang tema sebelumnya. Ini kata yang berakhiran dengan K, dengan R, dengan S, berakhiran dengan L, dengan berakhiran dengan H, seperti itu. Nah, ini ketika kita anak-anak sudah mengenal ini, maka akan mengerjakan ini worksheet-nya seperti ini, tetap mengerjakan worksheet. Setelah itu akan mengerjakan ini di buku tulis. Ini sudah berbentuk kalimat, ini hanya memahami tentang kosakata. Jadi anak-anak ada yang menulis kata, ada yang mewarnai gambarnya. Seperti itu ya, Mam ya. Nah, ini tetap kita akan melakukan membaca secara individual juga, seperti itu. Selanjutnya, di bahasa Inggrisnya sama, kita akan listening and speaking, reading and writing. Nah, di sini kami kemarin tuh mencoba untuk membaca bahasa Inggris, namun kami sekarang harus lebih konsen lagi untuk ke phonic sound-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita di listening. Nah, di listening ini tadi, tadi Bu Suti sampaikan, lupa di IPAS-nya, di inquiry itu ada kegiatan yang namanya interview. Nah, di sini kita akan interview tentang kebutuhan mereka. Kami akan membuatkan foto, terus kita akan membuatkan tentang gambar apa yang dibutuhkan ketika aku akan seperti ini. Nah, ini nanti akan interview ke temannya,
Nah, ini dulu dilakukan semua orang yang ada di sekolah. Setelah itu, Ananda akan presentasi tentang perbedaan antara keinginan dan kebutuhan, lalu akan bercerita di depan, akan bercerita atau ini dalam bahasa Inggris, insya Allah nanti kami akan membuatkan teksnya. Nah, sewaktu-waktu mungkin akan dibawa pulang ya, Mam ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga kita sewaktu-waktu akan membuat atau akan melaksanakan role play seperti itu di sini. Nah, tetap insya Allah teks kami akan buat, sewaktu-waktu juga akan dibawa pulang untuk latihan di rumah. Nah, di sini kita akan untuk reading and writing-nya akan menuju ke buku Fitzroy-nya. Insya Allah terkait dengan halaman itu akan tercantum di newsletter. Seperti itu ya, Mam ya. Selanjutnya kita akan di art and craft atau kreatifnya. Anak-anak akan membatik. Terus ini anak-anak akan mewarnai. Nah, akan mewarnai suatu gambar. Terus akan membuat 3 dimensi, yaitu rumah tadi, rumah model. Yang selanjutnya akan melukis dengan menggunakan kelereng. Nah, di sini kita akan membangkitkan atau akan menumbuhkan kreativitas mereka melalui kegiatan tersebut. Karena tadi ceritanya juga pumpkin, maka anak-anak akan membuat pumpkin golf. Nah, di sini insya Allah ini akan terbuat dari kardus dan anak-anak akan membuat 3 dimensinya, yaitu pumpkin model. Nah, seperti itu. Oh, udah kurang 10 menit ya, Mister ya? Baik. Nah, di sini di physicalnya kita percepat ya. Di physicalnya anak-anak akan menjahit, memasangkan baju tadi. Salah satu kebutuhan adalah pakaian. Nah, di sini anak-anak akan mengkancingkan baju, terus akan menggunting dan akan climbing. Nah, di sini ini yang akan kita fokuskan di tema di physicalnya. Nah, di eksperimennya, di sainsnya kita akan water freezing experiment, an anti-creativity water bottle, blood and sink, gelembung dalam gelembung, make play-doh, transferring water with tisu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini di Montessori-nya, alhamdulillah semakin hari semakin pekan anak-anak sudah mulai sudah tertarik dengan kegiatan yang ada di Montessori. Ini ada di IPL-nya, ini ada di sensorinya, ini ada di math-nya, dan ini di area bahasanya. Nah, seperti itu insya Allah kami akan selalu berusaha untuk menstimulus anak-anak supaya lebih tertarik lagi bekerja di Montessori-nya. Alhamdulillah sudah selesai dan kami tidak henti-hentinya untuk mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah dan terima kasih untuk ayah dan bunda yang selalu mensupport anak-anak dari rumah untuk melaksanakan program-program yang akan kita laksanakan, baik yang sudah atau sebelumnya. Karena tanpa support dari ayah dan bunda, kami pun tidak bisa berjalan. Itu yang tema yang sebelumnya, kami mohon maaf ketika kami mungkin ada yang terkesan kurang optimal, tapi insya Allah kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, khususnya Kindidi. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Mr. Fahri. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya terkait paparan yang telah disampaikan oleh Miss Edi? Silakan. Hafiz dibuka mute-nya, mau bertanya. Apakah ada di chat, Miss?
Nggak ada ya? Ah, tadi tidak ada di situ. Kalau memang nggak ada, kalau ingin bertanya, Marilah kita tuh. ya, Ya, nggak bisa. ya, marilah kita tutup acara hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah dan oke. Dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda, silakan dulu. Oh, ada Miss Yeti. Ya. Mohon maaf, saya kelewatan berarti. Lancar ya, alhamdulillah ya. Lancar.